Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Cara Belajar Siswa Berprestasi Kelas 5 MI Miftahul Islamiyah Desa Jimbaran, Kayen Pati. Dan saya langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama bab 1. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini saya menyampaikan yang pertama yaitu tentang pengertian kegiatan belajar mengajar. Apa itu kegiatan belajar mengajar? Di sini saya menerangkan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Nah, berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu dilakukan atau ditentukan dalam proses belajar, seperti itu. Nah, di sini juga saya menambahi dengan ada satu tokoh pendapat, yaitu menurut Irham M. dan Wiani, itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan belajar itu adalah proses yang dilakukan oleh individu peserta didik untuk memperoleh informasi, pengetahuan baru ataupun keterampilan dari lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, selain itu juga saya membahas tentang keberhasilan belajar peserta didik itu dapat dikuasai pembelajaran, dapat menguasai pelajaran sekolah itu tidak lepas dari dalam diri atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan faktor-faktor itu ada di dalam diri peserta didik maupun di luar peserta didik. Nah, contoh di dalam diri peserta didik itu contohnya cara belajar dan kebiasaan belajar, seperti itu. Selain itu juga cara belajar itu sangatlah penting, yaitu untuk apa? Untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Nah, di sini juga saya menjelaskan tiap individu itu mempunyai perbedaan satu dengan lainnya, seperti itu. Nah, saya langsung saja ke rumusan masalah yang saya lanjut, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana cara belajar peserta didik berprestasi kelas 5 MI Miftahul Islamiyah tahun ajaran 2019-2020, seperti itu. Terus yang kedua, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana cara belajar peserta didik yang kurang berprestasi kelas 5 MI Miftahul Ulum tahun ajaran 2019-2020. Terus yang ketiga yaitu perbedaan apa sajakah yang terdapat dalam cara belajar peserta didik berprestasi dan yang kurang berprestasi kelas 5 MI Miftahul Ulum ajaran 2019-2020, seperti itu. Nah, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama cara belajar peserta didik berprestasi kelas 5 MI Miftahul Ulum tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua, cara belajar peserta didik yang kurang berprestasi kelas 5 MI Alamin tahun ajaran 2020. Yang ketiga, perbedaan cara belajar peserta didik berprestasi dan yang kurang berprestasi kelas 5 MI Miftahul Islamiyah tahun ajaran 2019-2020, seperti itu. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu diantaranya 1. Peserta didik dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana cara belajar agar mendapatkan hasil atau nilai yang maksimal dalam belajar tersebut. Terus yang kedua, peserta didik dapat menghindari cara belajar yang kurang efektif. Yang ketiga, guru termotivasi untuk menyajikan pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan agar menambah semangat peserta didik untuk belajar lebih giat. Yang keempat, dijadikan bahan atau gambaran peneliti lain dalam mengembangkan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas. Langsung ke bab 2 yaitu landasan teori. Di sini yang pertama, tinjauan pustaka. 1. Cara belajar. Pengertian cara belajar. Nah, pengertian ini ada beberapa, di antaranya ada Gagne dalam Udin S. Winata Putra menyatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam kemampuan yang bertahan lama dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Terus lanjut ke Morgan DKK
dalam Mulyani Sumantri mengatakan bahwa belajar sebagai setiap perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman. Yang ketiga, Winkel dalam Arya yang menyatakan bahwa belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaktif aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Nah, dari ketiga tadi, menurut para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan perilaku secara bertahap dan berkelanjutan sebagai hasil dari latihan dan pengalaman, seperti itu. Nah, selain pengertian belajar, di sini juga saya tuliskan cara belajar pada dasarnya itu merupakan strategi belajar yang ditetapkan oleh peserta didik, seperti itu. Di sini juga ada menurut beberapa ahli tentang strategi atau cara belajar yang baik, seperti itu. Dari ketiga atau keempat para ahli mengatakan cara belajar itu atau strategi yang digunakan untuk belajar, dapat saya simpulkan bahwa cara atau strategi belajar adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan peserta didik untuk tercapai berhasilnya belajar, seperti itu. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini saya menuliskan di antaranya yaitu menurut Sumardi Suryabrata. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari dalam, itu seperti faktor psikis, yaitu IQ, kemampuan belajar, motivasi belajar, dan lain-lain. Sedangkan faktor fisiologisnya itu ada tentang jasmani, di mana aktivitas belajar itu sangat berpengaruh jasmani. Aktivitas belajar atau keadaan jasmaninya itu segar atau akan berbeda pengaruhnya dengan jasmaninya yang mungkin kurang staminanya kurang, seperti itu. Terus juga ada yang faktor dari luar. Nah, faktor dari luar ini yang pertama, mengatur belajar mengajar di sekolah seperti kurikulum pengajaran, disiplin sekolah, fasilitas belajar, terus pengelompokan peserta didik. Terus juga ada faktor-faktor sosial, diantaranya faktor sosial di sekolah diantaranya itu sistem sekolah, status sosial peserta didik, interaksi guru dengan peserta didik. Terus juga ada faktor situasional, yaitu keadaan sosial ekonomi, entah itu keadaan waktu dan tempatnya dan atau lingkungannya, seperti itu. Nah, selain faktor-faktor itu juga di sini saya juga menerangkan tentang yang berprestasi. Apa itu prestasi? Nah, prestasi ini saya menuliskan bahwa prestasi merupakan hal yang dicapai oleh seseorang, di mana prestasi ini tidak lepas dari proses belajar, seperti itu. Nah, ada beberapa para ahli yang berpendapat tentang prestasi ini. Saya di sini menuliskan ada 5. Dari 5 para ahli ini, menurut para ahli ini saya dapat menyimpulkan bahwa prestasi adalah kemampuan yang bisa dicapai oleh siswa dengan usaha dan kerja keras serta dijadikan guru sebagai nilai akhir selama proses pembelajaran pada waktu tertentu, seperti itu. Nah, di sini juga saya menuliskan karakter siswa sekolah dasar. Nah, karakter ini juga dapat mempengaruhi cara belajarnya mungkin. Jadi di sini saya menuliskan karakter siswa sekolah dasar. Nah, karakter utama peserta didik sekolah dasar adalah mereka itu menampilkan perbedaan-perbedaan individu dalam banyak segi dan bidangnya, seperti mungkin perbedaan intelijennya atau perbedaan kemampuan dalam kognitifnya dan kemampuan dalam bahasanya, dan mungkin juga perbedaan tentang perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik pada anak itu tadi. Selain itu juga di sini saya juga menuliskan ada beberapa ciri khas seperti itu bagi orang mungkin peserta didik yang punya kelas tinggi, itu maksudnya mungkin 3-6 seperti itu. Yang pertama yaitu
ciri khasnya adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Mungkin kalau di kelas yang mungkin kelas 4, 5, 6 itu akan mempunyai rasa minat kehidupan praktis yang sehari-harinya itu yang konkret seperti itu. Terus juga ada rasa ingin tahu atau ingin belajar untuk yang mungkin kelas udah ke atas seperti itu, dan masih banyak lagi. Di sini juga saya menjelaskan cara belajar yang efektif. Di sini saya menuliskan ada 8 belajar yang efektif yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu menyelesaikan tugas sesegera mungkin, menggarisbawahi kata yang mungkin penting dalam teks tersebut, mencatat di pinggir kanan atau bikin halaman, terus juga membuat rangkuman, dan masih banyak lain. Terus juga di sini saya juga membahas tentang kebiasaan belajar. Nah, kebiasaan belajar ini menurut Kamus Besar itu yaitu kebiasaan ada sesuatu yang biasa dikerjakan yang telah menjadi pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seseorang individu dan dilakukannya secara berulang-ulang untuk hal yang sama, seperti itu. Jadi di sini juga ada yang berpendapat Etherington dalam Jali, yaitu berpendapat kebiasaan sebagai cara bertindak secara berulang-ulang, seragam, dan bersifat otomatis. Nah, dari kedua pendapat ini saya dapat menyimpulkan bahwa kebiasaan itu merupakan perbuatan tetap dan otomatis terhadap situasi tertentu, seperti itu. Sedangkan pengertian belajar tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi menurut saya di sini juga saya menuliskan beberapa perubahan tingkah laku dalam belajar, yaitu yang pertama perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. Maksudnya sadar apa? Ini di sini memang benar-benar dia contohnya itu seperti seseorang yang sedang baca buku. Nah, itu kan menyadari bahwa yaitu jika dia membaca buku dia akan mendapatkan pengetahuan, seperti itu. Terus juga perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Nah, maksudnya apa? Ini contohnya jika seorang anak itu kan belajar membaca, maka ia akan mengalami perubahan dan tidak dapat, yang awalnya dia tidak dapat membaca, akhirnya dia bisa membaca, seperti itu. Terus perubahan sifat positif dan aktif. Nah, di sini juga terjadi perubahan yang positif dan aktif. Maksudnya apa? Mereka akan melakukan sifat-sifat yang positif dan aktif dalam kegiatan belajar mengajar, seperti itu. Perubahan sifat permanen. Nah, sifat ini seperti ini. Di saat mereka itu ingin bermain sepeda, itu kan belajar itu tidak akan hilang, seperti itu. Jadi melainkan akan terus dimiliki, seperti itu. Jadi kecakapan seorang yang bermain sepeda. Gini, contohnya itu gini. Jika kalian bermain sepeda seperti itu kan, maka itu akan permanen. Soalnya dia pasti akan bisa terus, sama halnya dengan belajar baca tadi. Terus perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Terus di bab 3 ini tentang metode penelitiannya. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Nah, metode ini sering digunakan. Terus sedangkan teknik pengumpulan datanya ini dilakukan di berbagai sumber dan berbagai cara, seperti itu. Nah, suatu metode belajar bisa aktif digunakan dalam suatu mata pelajaran, namun untuk mata pelajaran lain metode tidak efektif. Jadi di sini ada beberapa metode, ada 10 metode yang saya cantumkan. Terus untuk teknik ada 3 teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian, yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi, seperti itu. Nah, untuk teknik analisis datanya itu ada beberapa, diantaranya ada
reduksi data, data display, sama conclusion drawing atau verification. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.